Halo anak-anak, ya kita jumpa lagi ya. Kali ini di video ini saya akan coba bahas sama-sama ya, menjelaskan tentang latihan soal ya, uji pemahaman ya di buku Erlangga ya, itu halaman 10 ya, nomor 1, 2, 3. Kita akan coba jelaskan, mudah-mudahan kalian di rumah bisa tonton video ini berulang-ulang sehingga bisa memahaminya. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah ini saya sudah tuliskan biar kita tidak panjang videonya. Kita materinya kali ini adalah video kimia ya, pembahasan soal uji pemahaman diri nomor 1, 2, dan 3 halaman 10 Erlangga kimia kelas 12 ya. Tentu adik-adik udah ada bukunya semua. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Mari kita lihat dulu soalnya biar menyamakan ya. Ini dia soalnya ya. Tentukan ini molalitas larutan yang mengandung 10 gram NaCl dalam 200 ml air. Masa jenis airnya 1 gram per mililiter ya. Oke, jadi kita tahu di sini masa NaCl-nya itu adalah 10 gram. Ingat masa NaCl 10 gram. Masa airnya ini volume airnya adalah 200 ml ya, volume airnya. Masa jenis air ini nanti lambangnya Rho ya. Lambangnya seperti ini. Nah, ini adalah lambang Rho, lambang masa jenis, ingat-ingat ya. Oke, kita rubah ini jadi soal yang diketahuinya ya. Oke, kita pindah. Nah, ini sudah saya tuliskan, berarti diketahui masa NaCl-nya 10 gram, mR NaCl-nya. Ini kalau ada lupa, ingat-ingat ya bahwa mencari mR NaCl itu kita lihat seperti ini. Na-nya nih, ini angka 1 nih, tidak nampak ya, kalau tidak ditulis. Na-nya berarti ada 1, kita tulis seperti ini, 1 kali ARNA. AR itu artinya massa atom relatif. Cara mencari nilai ini di mana? Di tabel sistem periodik ya. Ini massa atom namanya. Kalian cari tabel sistem periodik ya, biar hafal ya. Ini adalah nilainya 23 untuk Na. Kemudian ditambah 1 ini dari mana? Seperti di sini juga, 1 ini menunjukkan atom Na. Berarti 1 yang di sini menunjukkan atom Cl-nya ada berapa. Nah, di sini juga ada 1 juga ya. Kalau 1 tidak ditulis. Berarti kita tulis sini 1 dikali AR dari Cl. AR itu massa atom relatif ya, massa atom ya. Carinya di tabel periodik juga. Ini nilainya 35,5 ya. Jadi ini kita kalikan hasilnya 23, kita kalikan hasilnya 35,5, kita jumlahkan hasilnya 58,5. Ini harus diingat-ingat ya, kalau di soal tidak diketahui ada harus ingat mR NaCl itu adalah 58,5. Ya, oke. Berikutnya, volume air ya, itu nilainya 200 ml ada di soal, udah diketahui ya, tadi udah kita baca. Nah, ini massa jenis airnya. Nah, massa jenis air itu lambangnya kayak gini ya. Nah, seperti huruf P ya, tapi agak miring. Nah, ini adalah dibacanya Rho ya, RHO, Rho ya. Massa jenis air itu ini ya keterangannya. Nilainya adalah 1 gram per mililiter ya. Air murni ya. Boleh juga kita tulis dia sebagai 1 kilogram per liter. Boleh tuh ya. Ini sama ya. Ini dengan ini sama. Jadi adik-adik nggak usah bingung. Oke. Di soalnya itu yang ditanyakan adalah konsentrasi molalitas ya. Molalitas daripada NaCl. Kita tulisnya seperti ini. Ini M-nya M kecil tapi kita menulisnya agak besar gitu ya. Bentuknya M kecil tapi kita menulisnya agak besar gitu ya. Yang pasti dia bukan M kapital ya. Dia adalah M kecil tetapi kita menulisnya agak besar ya. Oke. Kalau sudah kita jawab ya. Apa langkah pertama? Langkah pertama kita harus mencari massa airnya. Kenapa? Karena airnya di sini sebagai pelarut, kita harus cari massanya karena datanya yang dipakai massa air, bukan volume air ya. Oke. Mencari massa air itu bagaimana? Mencari massa itu caranya seperti ini. Massa suatu benda itu sama dengan massa jenis bendanya dikalikan volume bendanya. Ulangi ya. Massa jenis benda itu sama dengan massa benda sama dengan massa jenis benda dikalikan volumenya. Jadi kalau kita berbicara massa air, mencari massa air, berarti massa jenis airnya berapa, kita kalikan dengan volume airnya berapa ya. Massa jenis airnya udah diketahui, ini 1 gram per mili. Volume air udah ada di soal 200 ml. Jadi kalau kita kalikan ini 1 gram per mili kali 200 ml, ini satuan yang satu di bawah, satu di atas kita coret ya. Ini nanti sisanya adalah satuannya gram. Jadi 200 gram. Sampai sini ngerti ya? Oke, berikutnya
Rumus baku daripada molalitas itu ini ya rumusnya ya. Molalitas ya suatu larutan zat ini itu sama dengan massa zatnya, massa zat terlarutnya dalam hal ini NaCl dibagi dengan mR dari zat terlarutnya itu ya. Lalu dikalikan dengan 1000. Oke, lalu dibagi ini 1000 udah ada dalam rumusnya ya. Nanti kalau ada yang mau tahu ini 1000 asal dari mana nanti bisa saya jelaskan tapi di video lain aja ya. 1000 dibagi gram air ya, gram pelarutnya ya. Nah, kita masukkan angkanya, massa NaCl-nya 10 ya, seperti yang di soal dibilang, mR NaCl itu 58,5, ingat-ingat. 1000 dari rumusnya, lalu dibagi 200. 200 ini adalah massa pelarutnya ya, dalam hal ini air. Kita masukkan semua angkanya ya, hitung 10 per ini 5 dari 1000 dibagi 200, hasilnya 5 ya. Lalu nanti 5-nya kita kalikan dengan 10, hasilnya 50. Lalu 50 dibagi 58,5, nanti hasilnya adalah 0,8547 mol NaCl. Itu ya, itu adalah jawaban soal yang pertama. Nah, kita masuk ke soal yang kedua ya. Kita baca dulu soalnya ya. Ini adalah soal yang kedua ya. Hitung molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 31 ml glikol. Glikol itu berupa cairan ya. Rumusnya seperti ini, C2H6O2. Lalu dicampurkan ya ke dalam 90 ml air ya. Dalam 90 ml air. Dua-duanya sama-sama cairan ya. Kedua jenis cairan tersebut ini dianggap dianggap mempunyai massa jenis 1 kg per liter. Ya, diketahui ini ARH, ARC dan ARO. AR itu massa atom relatif. Massa atom relatif. Nilai ini didapatkan dari tabel sistem periodik ya, massa atom. Oke. Ya, mari kita rubah data tersebut jadi yang ditanyakan di dalam bentuk menjawab soal. Ya, seperti ini udah saya tuliskan ya. Diketahui volume glikolnya katanya 31 mili. Massa jenis glikolnya tadi dikasih tahu 1 gram per mililiter, atau di sini ya di soal dikasih tahunya 1 kg per liter, itu sama saja dengan ini ya. Berikutnya volume airnya kata di soal 90 mili ya. Lalu massa jenis airnya itu 1 gram per mililiter ya, atau di soal dikasih tahunya ini sama ya. Lalu rumus molekul glikolnya dikasih tahu C2H6O2. Kita cari dulu mR ya. Caranya bagaimana? Seperti biasa ya. Jumlah atom karbonnya ada 2, kita tulis seperti ini, 2 kali massa atom relatif karbon. Taruh di sini ya. Ditambah lagi ya. Ini ada 6 hidrogennya, baik kita tulisnya adalah 6 dikali massa atom relatif hidrogen gitu ya. O-nya ada 2 nih, oksigennya ada 2, berarti 2 kali massa atom relatif oksigen gitu ya. Berikutnya kita masukkan angkanya, ARC itu 12, jadi 2 kali 12. ARH itu 1, jadi kita hasilnya 6 kali 1. ARO itu adalah 16, berarti 2 kali 16. Nanti kalau kita hitung, ini hasilnya 24, ini hasilnya 6, ini hasilnya 32, kita jumlahkan hasilnya 62. Ya, berikutnya. Di sini kita mendefinisikan zat terlarutnya adalah si glikol. Kenapa? Karena definisinya carilah zat terlarut itu adalah sesuatu yang massanya lebih kecil ya dibandingkan yang lainnya. Ya, sedangkan pelarutnya itu adalah sesuatu yang masanya lebih banyak atau lebih besar. Dalam hal ini air ya. Glikol tadi kita cuma ada 31 mili. Volume airnya cuma 90 mili, lebih besar airnya ya. Berarti massa airnya itu lebih besar ya. Berarti kita jadikan si glikol zat terlarut karena lebih sedikit. Kemudian air sebagai pelarutnya karena masanya lebih besar. Nah, ini kan nanti kita jadikan masanya gampang ya. Jadikan masanya itu adalah caranya kita tuliskan di sini ya. Nah, ini nanti kalau kita gabung mencari massa glikol, tulis di sini ya. Massa glikol, ingat mencari massa rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Iya betul, massa jenis ya. Massa jenis si glikol kita kalikan dengan volume si glikol ya. Nanti hasilnya adalah berapa? Massa jenisnya 1 gram per mililiter dikali volumenya tadi 31 mililiter. Nanti hasilnya adalah 30 gram. Nah, begitu ya dapat massa glikolnya. Untuk airnya juga sama. Ini kita persingkat saja nanti dapatnya. Berarti massa
air berarti sama, dan rumusnya sama. Kita langsung masukkan angkanya, 1 gram per mililiter, ini massa jenis air, dikalikan dengan volume airnya ini 90 nih, tuh ya, 90. Jadi kita kalikan 90 mililiter. Nanti hasilnya adalah 90 gram. Oke, kita dapat ya, massa glikolnya 30, massa airnya adalah 90 ya. Nah, ini sebenarnya udah saya tulis juga di sini ya, ini biar kalian makin lancar aja ya. Itu massa glikol, tuh massa jenis glikol kali volume glikol, ini kali ini hasilnya 31, sama ya. Yang di sini juga sama nih, massa air, massa jenis air kali volume air, ini kali ini hasilnya 90 gram. Oke, ngerti ya? Ingat-ingat nih, air itu MR itu apa? MR artinya massa molekul relatif ya. Kalau saya tuliskan di sini biar adik-adik bisa mengingatnya, MR itu kepanjangannya adalah massa molekul relatif ya, karena masih banyak adik-adik yang lupa ini pasti ya, apa itu MR, apa itu AR ya. MR air itu nilainya 18, MR glikol itu nilainya 62. Ini udah kita buktikan di atas, mencari MR dari glikol nilainya 62 ya. Oke, kita lanjut ke rumus baku molaritas ya. Ingat ya, rumus baku molaritas itu yang panjangnya, yang bentuk panjang ini, itu adalah gram dari zat terlarutnya dibagi MR dari zat terlarutnya dikali 1000 per gram daripada pelarut ya. Ini gram pelarut, kalau yang ini gram zat terlarut ya. Ingat-ingat itu bedanya ya. Oke, ini rumusnya udah kita tulis, gram glikol dibagi MR glikol dikali 1000 per gram air. Kita masukkan angkanya. Massa daripada molalitas daripada glikol itu adalah 31, adalah massanya, dibagi MR 62 dikali 1000 dibagi airnya 90 gram ya. Kalau kita masukkan semua angkanya, ini setengah dari 31 dibagi 62, setengah hasilnya ya. 100 per 90, ini nolnya coret satu atas satu bawah coretnya, 1 ya. Kalau sudah 100-nya kalikan ke 1, 9 kali 12 jadi 100 per 18. Sederhanakan jadi 50 per 9. Sederhanakan lagi jadi cari pakai kalkulator atau hitung manual ya, 5,556 molal. Ini koma ya, koma. Nah gitu ya. Nah sudah selesai soal nomor 2. Yang terakhir soal nomor 3. Kita lihat ya. Oke, ini soalnya. Nah, larutan urea adalah, kalian bisa baca di buku ya. Ini untuk mempersingkat video biar nggak kelamaan. Ya oke, ini kita lihat cara menjawabnya. Ini udah saya tuliskan ya. Massa urea pertama ya 6 gram, MR urea itu 60, ingat-ingat. Massa urea larutan yang kedua 12 gram. Volume air di larutan pertama 200, volume air di larutan kedua 300. Kalau kita cari massa air itu Rho kali V ya. Kita masukkan nilainya ini. Nah, ini adik-adik nanti bisa baca sendiri pelan-pelan. Ini kali ini hasilnya ini ya. Lalu massa air keduanya ini kali ini hasilnya juga ini ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah molalitas urea yang pertama, yang sebelum dicampurkan berapa, yang molalitas larutan urea kedua sebelum dicampurkan berapa, dan setelah dicampurkan dia molalitasnya di berapa. Seperti biasa, untuk yang sebelum dicampurkan kita pakai rumus molalitas urea 1 sebelum, massa urea yang pertama dibagi MR urea dikali 1000, masukkan 1000 per gram air yang pertamanya berapa. Masukkan ke sini ya angkanya nih. Nah, coba diperhatikan. Nah, 6 per 60 dikalikan 1000 per 200. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya nanti dapatnya 0,5. Untuk massa urea yang kedua sebelum, massa urea yang kedua di sini ini rumusnya. Massa urea kedua MR urea kali 1000 per gram air yang kedua ya. Masukkan angka-angkanya semua gitu ya. Nanti ada perhatikan, coba kerjakan lagi di rumah, nanti dapatnya 0,67 ya. Setelah dicampurkan bagaimana cara? Nah, ini gampang nih sebenarnya. Tinggal dijumlahkan saja itu. Massa urea 1, massa urea 2 dijumlahkan ya. Ini rumusnya tetap sama. Yang ini 1000 tetap sama. Massa airnya tinggal dijumlahkan gitu saja. Ya. Kita masukkan di sini nilainya 6 tambah 12 berapa? Bagi 60 kali 1000 dibagi 200 tambah 300. Nah, dan seperti itu ya. Masukkan angka-angkanya, perhatikan video ini ya di rumah, di pause saja. Nah, diperhatikan angkanya, nanti hasilnya 0,6 molar. Nah, itu dia.
Ya, itu dia sekian untuk pertemuan kali ini. Kenapa terburu-buru? Karena biar kurang dari 15 menit ya, biar nggak kebanyakan. Oke, sekian dan terima kasih, kita jumpa di video selanjutnya ya.